Kembali ke 34 terakhir. Oke, kelarutan. Kalau saya anggap ini suhunya 25 derajat Celcius, ini adalah air. Saya letakkan garam gitu. Ya, misalnya saya letakkan garam, NaCl gitu. Biasanya kita ngomong berapa gram, katakan ini air 1 liter gitu. Berapa gram NaCl pada suhu tersebut bisa larut dalam prakteknya, ya bisa jadi ternyata NaCl yang larut bisa 100 gram misalnya ya, ternyata bisa, atau saya ngomong sekitar 700 gram misalnya, hampir sekilo, bisa larut dia pada suhu 25 derajat Celcius. Ini sebanyak ini larutnya. Nah, dalam kimia, mengapa kita belajar menghitung? Dia seperti fisika, mereka sudah ada satuan yang mereka hasil percobaan. Contoh, KSP ini adalah hasil kelarutan untuk NaCl yang suhunya begini, itu ada sudah gitu loh, sekian gitu. Misalnya saya ngomong kelarutannya adalah misalnya saya hitung dulu lah, saya coba hitung. Jadi 700 gram itu berapa ya? Na itu berapa? AR-nya ya, saya lupa terus. Boleh bantu nggak? Na-nya itu berapa? Cl itu berapa? Cl 32. Ya. Boleh bantu saya? Langsung dong ngomong, masih ujung-ujung. 23. Apa ya? Na. Na 23. Oke. Cl 35,5. Ya, berarti total mereka adalah 58,5 ya, gram per mol. Ya, kalau gitu saya anggaplah ini 580 aja deh. Misalnya 585 gram misalnya ya. Misalnya hasilnya itu ternyata begini ya. Dari praktek mereka itu ternyata NaCl dalam suhu 25 derajat Celcius air 1 liter saya bisa setengah kilo lebih lah ya, hampir setengah kilo lebih sedikit. Terus MR dari NaCl adalah 58,5 misalnya gitu. Misalnya ya. Mereka sudah menghitung KSP-nya. Nah, KSP mereka sudah ada tabel gitu loh. Cara hitungnya gimana sih, Pak? Kimia sudah ada ya, ini kan pura-pura kita hitung. Nah, jadi NaCl kalau kita ini dia akan jadi Cl-, jadi nah ini dijadi KSP satuannya dalam bentuk mol. Berarti sini 10 mol NaCl. Ini 10 mol NaCl bisa larut dalam air 25 derajat Celcius 1 liter. Nah, KSP-nya itu dihitung dari sini. Nah, ini adalah 10 mol. Ya, ini sudah per liter ya, per liter. Terus dia ada 10, sini ada 10. Berarti KSP-nya adalah, karena kita tahu yang K-nya itu kan ada, sering kita ngomong Ka, atau Kb kan biasanya kita ya konsentrasinya NaCl ya, per NaCl misalnya gitu. Nah, ini dimasukin, nah ini jadi berubah menjadi KSP ya. Jadi menggunakan satuan kayak begini, KSP artinya berapa mol per liter
Jadi kalau di situ ternyata 10 kali 10 berarti, nah ini KSP-nya nanti ditulis ini mol per liter. Nah ketemulah KSP NaCl. Ya ini 10-10 ininya. Jadi mereka merubah dari yang hasil larutan yang per gram ini ke bentuk satuan KSP. Satuan KSP. Nah, KSP itu apa Pak? Maksimum. Kalau kita fisika ngomong maksimum terlarutnya suatu barang. Karena larut itu adalah fisika, bukan proses kimia. Larut dia masih ada cirinya. Ya, masih ada ciri yaitu terasa asam, terasa asin di situ. Tidak berubah. Ya. Jadi dalam fisika kita kenal yang namanya ini ya, larutan. Tapi dalam pelajaran kimia kita belajar. Padahal itu adalah proses fisika kita ngomongnya. Nah ini asalnya dari KSP. Jadi dari praktek mereka coba masukin NaCl dalam suhu 25 derajat Celcius 1 liter air. Berapa banyak gram garam yang bisa larut semua di sini? Contoh misalnya saya ngomong 585 gram. Nah ini dijadikan ini MrNaCl dijadikan mol. Nah, jadi berarti NaCl itu bisa larut dalam air 1 liter 25 derajat ini 10 mol. KSP, nah ini KSP yang mereka ukur di lab. Terus diberikanlah tabel ya, jadi ada tabel KSP. Gimana cara hitungnya? Ya udah, NaCl kalau diukur yang gini, kalau di 10 mol nya akan jadi seperti ini. K itu yang biasa kita ngomong konstanta dalam kimia. Satu-satunya konstanta dalam K yang hitungan K di kimia adalah gini. Gitu. Tapi kita tidak ngomong Ka. Gitu. Intinya teorinya adalah K itu ada sesuatu yang konstan. Tiap kali itu seperti ini gitu. Makanya ini menjadi hitungan untuk semua. Bisa dari kalau Ka berarti apa ya? Koefisien apa ya? Asam lemah ya, terurainya asam lemah atau basa lemah menjadi partikelnya. Itu namanya KaKb. KSP berarti ini. Itu adalah lagi satunya apa? K apa lagi ya? Saya suka lupa. Nah ini dibikin seperti ini, jadi akhirnya dapatlah seperti ini. Kalau saya bikin gitu ya, ini 10 mol. Nah kalau dikurai itu dia terurai jadi 10 terurai. Ini air ya, di dalam air ini tidak ada ion yang lain. Oke, itu teori pertama. Jadi teori tentang KSP. Jadi itu yang saya ngomong. Seberapa banyak usahamu, seberapa banyak yang kamu dapat. Ini anak kelas 12 nggak ada yang ikut ya. Saya nggak tahu. Cuma Charles Vino. Ya, Charles Vino, Jason, Florin, Kevin. Ini yang cewek-cewek itu nggak dapat lari. Cuma ada Florin aja. Ini yang kadang membuat saya kecewa tuh lah di kelas 12 yang kali ini. Saya harus ngomong. Kadang lumayan kecewa dengan anak kelas 12 yang angkatan ini gitu ya. Lumayan kecewa. Mungkin sudah apa ya namanya agak udah capek gitu mungkin ya. Padahal perjuangan tuh masih di belakang banyak. Oke. Kita tahu KSP yang biasa seperti ini. Kalau di air tidak ada ion apapun yang ada. Jadi kita konsentrasi di ionnya. Di sini tidak ada yang namanya Na ataupun Cl. Sehingga dia dengan gampangnya dia langsung lepas terus NaCl. Langsung lepas. NaCl, makanya KSP NaCl kalau dari prakteknya
Misalnya saya dari awal ya, saya anggap NaCl saya nggak tahu, saya pura-pura buat sendiri gitu. Ini hasil praktik saya di lab gitu. Ketemulah KSP NaCl adalah ini. Caranya dari sini. Nah, terus saya mau bertanya, kalau gitu, kalau larutannya bukan air, tapi larutannya AgCl, gimana nih? Ini artinya apa? Artinya di dalam 1 liter sudah ada 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol apa? Saya nggak AgCl ya, saya nggak ngomong AgCl2, oke ya? Oke, saya nggak AgCl, bukan AgCl2, oke ya? Saya anggap pura-pura semua, nggak real. Berarti sini ada Ag plus tambah Cl min, oke? Pak, ini Cl dia apa? Enggak, saya pura-pura 1. Oke ya. Nah, artinya di dalam sini ada Ag 0,1 mol, Cl 0,1 mol. Berarti di sini yang kita mau masuk Cl, gitu. Jadi Cl-nya itu sudah ada di sini gara-gara ada Cl-nya ini sebanyak 0,1 mol dari ini. AgCl akan terurai jadi gini. Sehingga tidak bisa lagi semua ClNa itu dilepas seperti yang di air, nggak bisa. Nah, dari KSP inilah yang saya tahu. Jadi KSP-nya, kita tahu KSP-nya seperti ini gitu. Jadi KSP-nya saya udah dapat 10 kuadrat gitu. Nah, ya KSP kan gini ya, KSP NaCl berarti sama dengan NaCl. Nah, ini ya. Saya tahu KSP-nya NaCl ini sudah gini. Nah, tinggal Na dan Cl-nya, tapi Cl-nya sudah ada gitu loh. Jadi Cl-nya ini sudah ada, Cl dari ini 0,1 molar, bisa anggap 1 ini. Ya. Terus, nah, berarti Na ini yang saya tanya. Karena Cl-nya sudah ada, kita sudah ada gitu loh. Sudah ada Cl-nya. Jadi intinya apa? Karena sudah ada Cl-nya, berarti ada sekian banyak Cl yang sini yang udah nggak bisa terurai, gitu loh. Nggak bisa terurai lagi. Saya nggak tahu apakah saya ada sedikit, masa jadi banyak NaCl-nya? Cara hitung KSP sangat begini. NaCl 10 KSP berarti perkalian 10/2. Saya nggak tahu angka saya salah atau tidak, karena saya bukan ahlinya. Jadi saya hanya umpama. Berarti ya sekarang yang bisa berpasangan 0,1 Na itu siapa gitu loh. Jadi kan mereka harus berpasangan ini. Gitu. Cl-nya sudah ada, sudah habis gitu. Jadi kita nggak lihat lagi. Jadi yang ada sekian Cl yang udah nggak bisa karena Cl-nya sudah ada. Jadi sangat tergantung dari berapa banyak Na yang dia bisa terurai. Karena Cl di dalam sini sudah ada 0,1. Jadi kalau tadi ada Na-nya di sini tinggal mau bagi. Tinggal mau bagi gitu.
Cuma di sini harusnya Anda anggapan jadi 2 liter harusnya. Ya secara kasarnya itu seperti ini. Karena di saya hanya perumpamaan yang tidak berdasar gitu ya. Jadi nilainya itu tidak kena gitu. Masa kalau harusnya Na malah lebih tinggi, harusnya dia semakin rendah. Ya karena sudah ada masa ini kelarutan di air ini, masa kelarutan yang di sini malah tinggi jadi 1000? Enggak mungkin kan? Pasti lebih rendah gitu. Pasti lebih rendah. Karena perumpamaan saya tidak berdasar, mungkin hasilnya pun nggak sama gitu. Tapi kalau konsepnya harusnya benar gitu. Oke. Supaya bisa lebih real, tahu saya sini ada. Nah, kelarutan. Mana ya? Bentar ya. Pengaruh ion sesama. Nah, itu dia. Nah, kan KSP-nya yang jadi masalah kan? Jadi KSP-nya saya tuh tidak segini kecil larutnya gitu. Nggak sebesar gitu gitu. Larutnya garam, nggak mungkin 10 mol gitu. Oke, coba dilihat soal ini. Nah, oke. Tadi hanya konsep saja. Oke, yang aslinya ini. Nah, karena perumpamaan saya kan supaya kalian ngerti konsep aja. Nah, untuk nilai yang pasti ini dia. KSP AgCl, nah ini AgCl adalah ini. Artinya ini dalam yang dites ini dalam air. Ditanya, berapa kelarutan AgCl dalam air pada suhu tersebut? Silakan coba dijawab. Saya tahu banyak antara kalian yang masih sama sekali tidak dong, walaupun udah 4 kali kita ngulang. Tolong berikan jawaban ke saya. Kirim jawaban ke saya. Ini ada KSP-nya ya nih. Ya KSP-nya sudah diketahui berapa kalori AgCl dalam air tersebut. Ya benar lah ya, tadi saya belum habis ya. Tadi kan saya cuma dapat KSP-nya kan. Kelarutannya harus hitung dulu dong dalam air. Tadi saya masih KSP, harusnya saya cari. Saya tadi cari NaCl dalam air dulu kelarutannya. Ya, harusnya saya cari dulu. Oke, nanti saya ngomong lagi, saya balik lagi ya. Jadi KSP itu hasil dari molar ini kali molar ini. Jadi nggak mungkin ya namanya kalau di 100 ini jadi 10/8. Karena ini adalah garam, kalau ini tentu 100 ini 100 sama-sama. Jadi ini artinya ya KSP itu adalah ini kali ini KSP AgCl seperti ini. Saya tidak akan ngomong Cl kuadrat atau Ag kuadrat gitu, karena mereka sama gitu ya. Jadi saya mengganti dengan X gitu. Hasil kelarutannya adalah X, bukan Ag, bukan Cl, tapi sama-sama. Mereka larut sebanyak itu. Nah, beda dengan ini. Nah, kalau yang ini artinya dalam 1 liter air mau dimasukkan di 1 liter air mau dimasukkan AgCl. Ini kelarutannya sudah ada di sini. Nah, kelarutannya ini. Nah, bagaimana kelarutan yang ininya bukan air tapi AgCl? Sini sudah ada NaCl. Ini adalah larutan garam NaCl. Nah, di sini sudah ada Cl di sini. Berarti di sini sudah ada Cl. Yang mau dimasukkan AgCl. Nah, nggak mungkin dia bisa semua karena sini sudah ada Cl-nya.
Jadi KSP-nya tetap jadi patokan. Ini banyak yang terurai di sini gitu. Kalau 0,1 ini 0,1 mol. Ya, molar. Berarti dia ada 0,1 mol di dalam 1 liter. Berarti ini kita boleh ngomong, ya dah, ini udah ngomong dalam satuan molar. Oke, berarti karena KSP yang AgCl dalam air itu adalah sudah berapa? 2 10 min 10. Nah, kalau di sini kan harusnya kita Ag kali Cl-nya kan. Gitu. Tapi masalahnya apa? Cl sudah ada sebanyak ini gitu loh. Jadi yang kita bisa berpasangan adalah Ag-nya yang bisa, karena Cl sudah ada dalam situ sebanyak 0,1. Nah, Ag ini, nah nanti Ag inilah yang nanti nggak bisa larut, karena Cl-nya sudah ditentukan 0,1. Oke, saya pun udah lupa ya, saya banyak lupanya kalau saya. Nah, kan betul diambil 0,1, ini ada 2 SP-nya, ya kurang lebih seperti itu jadinya. Nah, kalau di air tadi berapa? Paling dia pangkat 5 ya kalau di air. Mana di air? Nah, di air paling tidak ini adalah 10 pangkat 5, betul nggak? 10 pangkat minus 5 mana? Nah, di dalam air 10 pangkat minus 5, betul ya, paling tidak. Di situ 10 pangkat minus 9. Jadi di sini, saat di sini AgCl-nya cuma daya larutnya adalah 10 minus 9 mol per liter. Sedangkan yang di sini minimal inilah ya, saya mendekati aja ya, mol per liter. Mana yang gampang larut banyak? Inilah kan, ini sedikit sekali. Oke Pak, kalau mau jadikan gram Pak, ini gram, mau jadikan gram gitu. Berarti AgCl anggap aja lah ya, kita anggap berapa? Saya anggap ininya udah gampang deh, saya anggap ini 100 gram per mol gitu ya, saya anggap MR-nya ya, saya anggap, enggak usah itu, ini anggap. Berarti ini tentu berapa gram ya? Tentu sekali ya, ya. Berarti ini adalah 10 minus 4 gram, berarti 0 gram. AgCl kalau saya letak sini dalam 1 liter 0,01 gram aja untuk 1 liter air. Di sini, waduh, lebih parah lagi. Anggaplah ya, di sini AgCl-nya saya ngomong 100 gram per mol. MR-nya ya, misalnya anggapnya. Berarti ini hanya boleh 0,8 gram per liter. Dari mol jadi ke gram. Sedikit sekali kan? Berarti 0,0000001 gram. Sedikit sekali karena di dalam ini sudah ada Cl. Cl dari mana Pak? Cl dari ini. Cl dari NaCl sudah ada. Karena sudah ada terhalang, sudah ada Cl, jadi Cl ini sudah nggak leluasa lagi. Apa ya? Kayak saya ngomong, ya. Harusnya di sini bisa larut 10 biji Cl, oke ya? 10 biji Cl. Tetapi di sini sudah ada Cl sebanyak 20 biji misalnya, 20 biji Cl. Kemudian, atau ini karena tidak banyak, anggaplah ini sudah ada, ya bolehlah saya anggap 80 biji
CL sudah ada jam sini. Benar. Berarti yang boleh masuk tinggal 20 kan yang boleh masuk. Ya. Jadi dia dari semakin sedikit. Tapi bukan 20-nya, matematiknya bukan gitu karena kita pakai KSP. Jadi kamu harus anggap ini sudah ada ini gitu. Sudah ada, jadi AG yang bisa tuh ya, hitung AG yang dari sini. Dan ini banyak sekali yang belum ngerti kan. Kita ulang-ulang, mengapa? Karena tidak mengilhami kita ngomong. Yang satu, mengapa tidak bisa mengilhami atau mengingat seperti itu? Karena nggak pernah diulang, karena nggak ada UN, nggak ada di sekolah, nggak ada ulangan, nggak ada ujian mungkin. Nah ini masalah paling besar di Indonesia. Oke, dengan sistem pendidikan kita, ya, sama sekali tidak membangun. Berapa ya yang kita ingat, kita tahu konsep ini sudah mendarah daging atau belum gitu. Oke, kemarin ini seminggu lalu kita belajar tentang pH, bagaimana mencari pH kan gitu ya. pH itu ada tergantung dari dua, yaitu ion H dan ion OH nya kan gitu. Jadi kalau kalian masih mau melihat lagi catatan, berarti lu masih belum paham. Supaya paham harusnya kalian tuh lihat videonya, lihat kembali gitu loh. Memahami kimia. Nggak ada jalan lain. Terus kalau gagal UTBK nanti ngomongnya apa? Nasib lah, saya sudah berusaha. Itu lucu. Lu sudah berusaha ya? Yang namanya berusaha tuh gimana sih Pak? Saya sudah tahu yang saya lupa, saya berusaha untuk ingat kembali, belajar sampai saya kapanpun soalnya keluar saya udah ngerti. Itu sudah berusaha. Terus kalau bagaimana bahasa yang saya sudah berusaha Pak, tapi tetap gagal. Contohnya, saya sudah dapat nilai 700 ya rata-rata, tapi masih juga gagal masuk. Ternyata kebanyakan orang rata-ratanya 780, lu cuma 700 lewat sedikit. Ya udahlah kita berusaha. Nah gitu. Namanya udah usaha. Tapi kalau nilai kamu setelah keluar cuma 400, 500, itu bukannya berusaha, bos. Aduh, itu hanya kata-kata untuk membuat hatimu lebih enak, ya kan? Supaya nggak menyesali kegagalan. Orang temanmu dapat 700-an rata-rata, kamu ada 300, 400, 300 gitu. Nggak apa-apa lah, lupakan saja deh. Lupakan saja. Yang penting kamu sudah berusaha. Itu kata-kata orang supaya kamu tidak ingat dengan kegagalanmu gitu. Udahlah ke depan. Sebetulnya kamu belum berusaha. Harusnya kalau kita mau fair, bahasanya kalau misalnya Kejiko tuh gagal nilai itu 400, 500, 400, 500, 400, 300. Kejiko ketemu saya, harusnya saya ngomong begini, Kejiko, itulah kegagalan kamu. Karena udah dinasihati tapi tetap nggak mau belajar, rasakan kegagalan kamu sendiri. Harusnya bahasanya seperti itu. Itu saya merasa ada kegagalan si Matthew. Dia sibuk dulu ikut tes soal. Nah, jadi selama sebulan lebih dia tidak ikut, 2 bulan lebih lah dia tidak ikut yang kita punya. Hasilnya gimana? Hah? Hasilnya gimana? Gagal UTBK dia. Mandiri baru masuk, itu pun masuk UI. Terlalu sibuk dengan soal belum tentu lu oke, karena kamu tak paham. Saya sudah lewat sampai tahap ini. Anda ngerti nggak? Makanya saya ulang. Saya tidak mau begitu membahas soal, karena gini aja kan nggak ngerti gimana mau bahas soal. Anak ke-11 terutama ini karena materi kalian nih. Anak ke-12 ini kalian sudah belajar berapa kali?
Ya mau nggak mau saya bicara terus lah, ya kan? Brian, terus siapa lagi? Ferdi, kelas 11 nih. Ada nggak usaha maksimum? Terus Ricardo. Oke, kita lihat sini. Apa maksudnya, Pak? Ada sebuah larutan Mg, di dalamnya sudah ada Mg, makanya saya gambar. Di sini sudah ada Mg, sudah ada Mn, dua jenis gitu. Dengan konsentrasi masing-masing sama. Ya, 0,1, 0,1 ini 0,1, ini 0,1. M. Pak, artinya apa, Pak? Ini boleh saya artikan 0,1 dalam 1 liter, ini 0,1 dalam 1 liter. Jadi 0,1 mol, kalau ini artinya kan gini ya. Berarti ada 0,1 mol, terus di sini juga ada 0,1 mol. Boleh nih. Jadi ini dianggap cairan 1 liter. Oke. Mau diendapkan menggunakan, mau dipisahkan gitu ya, dua larutan ini mau dipisahkan menggunakan pH. Mau ditambah dengan Na3 ya, intinya mau ditambah NH4OH gitu lah ya, macam gitu ya. Intinya ada OH-nya gitu. Nah, ada OH-nya yang ditambahkan. Karena kedua benda ini dari MnOH sama MgOH. Jadi ini bendanya belum, dua benda ini belum mengendap ya, masih berupa larutan di sini, masih dalam bentuk larutan. Pertanyaannya adalah berapa pH katanya, berapa pH? Jadi di tes nih, nanti ada satu, saya katakan ini ada alat tes pH gitu, pH universal gitu. Jadi jangan ketika NH4OH itu ditetes gitu, ditetes sampai pH ini sesuai, ya, misalnya pH-nya 8, artinya nggak boleh tetes lagi gitu loh. Berarti pH 8 membuat salah satu di antaranya sudah mengendap. Salah satu di antaranya mengendap. Oke, kita lihat kelarutannya. MgOH kelarutannya ini. MnOH ini. Siapa yang kelarutannya lebih tinggi? Ini ya, ini lebih tinggi. Kalau begitu, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Saya akan bikin pH sini. Saya akan membuat pH sini. Saya akan mencari pH OH-nya ini sampai mirip seperti ini KSP-nya. Sampai ambang sini, dia belum mengendap, tapi ini sudah mengendap. Pak, saya nggak ngerti loh Pak sama sekali yang seperti ini Pak. Oke, saya tunjuk dulu KSP biar ngerti. MgOH, wah itu KSP-nya adalah Mg kali OH, tapi ini harus saya tulis ya, MgOH kalau diurai jadi Mg2 plus tambah 2OH. Jadi nanti kalau di sini karena yang ditambahkan nanti ada OH-nya yang ditambahkan. Jadi saya nggak tahu ini
berapa yang harus saya masukin gitu. Tapi kita mau lihat OH apa? pH-nya itu berapa ya? Supaya oke, kita lihat pH. Oke, saya ngomong gini. pH itu apa? Karena ini pH berarti saya ngomong pOH gitu. Saya cari pOH karena ini adalah yang basah. pOH itu adalah min log OH. Di mana OH sini adalah satuannya molar. OH mana yang kita mau ambil, Pak? Jadi saya mau tinggikan OH karena ini hasilnya MgOH itu adalah OH di sini. KSP yang ini OH ada di sini, OH-nya ada di sini gitu. Jadi saya mau lihat pH berapa pas di sini. Pas di sini. Tadi saya baru cerita mengapa pas di sini itu ini sudah mengendap. Nanti kita lihat pelan-pelan. Saya mau cari ini pH-nya berapa. Yang seperti ini pH-nya berapa. Kalau mau ngomong ini berapa pH-nya, berarti saya mau tahu konsentrasi ini berapa. Nanti mau cari pOH. Cari pOH dulu gitu. OH-nya mau berapa butir gitu lah intinya aja. Kalau kita uraikan ini sekap N, ini 2N. Hati-hati, berarti di sini nanti adalah 2N kuadrat. Oke? Jadi ini adalah 2N kuadrat kali dengan N. Karena ini adalah apanya? Pangkatnya ya nanti. Terus ini molnya begini. Ini pangkatnya jadi pangkat sini. Tapi ini tidak penting karena saya mau cari OH saja. Berapa pH KSP yang sampai di sini? Nah, berarti saya tulis KSP yang sini adalah kali begini. Jadi saya ambil yang ini, saya mau cari OH-nya berapa konsentrasi. Karena saya tahu OH berarti konsentrasinya ini, berarti. Oke, berarti sini adalah 1,8 10 min 11 sama dengan Mg berapa? 0,1 berarti 0,1 ya semua ya. Coba lihat di sini kan dalam 1 molar ya, ini kan sudah tahu ini 0,1 mol, berarti ini 0,1 mol. Oke, 0,1. Oke ya. Jadi yang ini nggak perlu sih, karena saya mau cari OH saja, ini nggak perlu. Ya, ngapa? Karena saya mau tahu OH-nya. Saya mau tahu OH-nya saja. Cuma OH-nya ini ada kuadrat, gitu aja. OH-nya ada kuadrat. Oke, sini ada kuadratnya. Jadi nanti ini adalah 0,1 kali OH yang kuadrat. Karena ini ada kuadrat nih. Saya mau cari banyaknya OH adalah 2N, bukan N. 2N-nya yang saya mau cari, bukan N-nya saya cari. OH-nya, jadi karena ada kuadrat. Ini akan jadi berapa? Ini akan jadi berapa ya? Hah? 18 10 min 10 ya. Ini OH. Berarti OH-nya saya akar. Berarti konsentrasi OH-nya ada sebesar ini. Nah, masukkan ini ke sini. Berarti ini akan jadi min log 1,8. Ini pangkat setengah ya. Kali 10 pangkat setengah. Karena akar ya. Jadi nanti ini akan jadi ini harus cari ya, saya nggak tahu ini pH-nya berapa. pOH. Berarti 5, ini 5 ya. Berarti ini kan 5 ya. 5 min log berarti 5 gitu ya. Kurang log 1,8. Pakai gitu. Saya nggak tahu ini berapa. Boleh hitung dulu nggak? Pertanyaannya adalah ini OH-nya ya. Berapa? 0,13. 0,13. Jadi dapatnya berapa?
4,87. Berarti kalau kita tanya pH, berarti 14 kurang 487 berapa itu? 13 pH-nya. Ini ada kuadrat karena di sini ada 2, jadi kuadrat. Saya mau cari banyak OH, jadi sini ada kuadratnya. Bukan saya mau cari N ya, bukan saya mau cari N. Sini, Pak, NDO-nya di mana? Karena sama-sama ada molarnya di sini, 0,1. Jadi OH-nya saya tahu, nah saya letakkanlah OH-nya min log. Jadi saya mencari konsentrasi OH. Kira-kira begitu. Jadi dengan KSP yang seperti ini, konsentrasi OH-nya itu sebesar ini. Sebesar ini konsentrasi OH-nya. Kalau KSP-nya begini, konsentrasinya gini. Nah, ini dapat. Nah, dengan ini adalah batasnya. Jadi batas 9,13 pH-nya ini pas mau ngendap. Pas mau ngendap. Pas mau ngendap. Tapi sebelum dia ngendap, ini udah ngendap duluan lah. Apa sih Pak? Sama karena ada sama-sama ada OH-nya kan. Yang intinya kalau ada OH sebanyak begini, ini pas mau ngendap. Sedangkan ini sudah ngendap. Apa yang membuat dia ngendap Pak? Karena ada OH-nya. Dia udah ngendap, kelebihan. Jadi dia ngendap. Ngendap duluan dia. Nggak sanggup lagi dia. Nah ini harus ngerti gitu. Saya sering kalau saya lupa kalian tidur kan, aku coba. Kemarin gini saya masih ingat nggak ya? Oh nggak ingat, aku buka lagi buku. Kebiasaan kalian mau sadar dengan ketidakmampuan diri itu ada tidak? Jadi Pak Rian aja masih tidak menyerah. Oke, lepas dari penjara, mungkin Pak Rian masih mikir usia 51. Pak Rian targetnya mungkin kalau saya nggak bisa sukses di 54, saya bisa sukses di 60 gitu. Itu aja. Kentucky Fried Chicken aja sukses di umur berapa? Nyata. Ya kan? Ini saya tak pernah nyerah bos. Apalagi kalian masih muda, saya ini telat. Pak Rian ini telat. Kalian ini boleh dikatakan golongan strawberry generasi gitu, karena lambe, nggak pernah dimarah, nggak pernah sedikit udah ngamuk, sedikit sudah tersinggung. Nanti baru tahu susahnya hidup nanti setelah kalian selesai kuliah tuh orang tua papa mama tak ada, masih nggak sadar ya. Tolong ya, bagi kalian yang punya lumayan makmur ya, misalnya Charles gitu ya, kan lumayan makmur tuh, ngapa? Ya kan? Florin, ya. Kalian jangan anggap bahwa saya udah nggak, mama papa nggak perlu lagi bantuan saya, santai saja saya belajar, gitu. Tidak. Nanti usia lebih dari 50, papa mamamu nanti sudah banyak penyakit. Uangnya cobalah sediakan untuk mereka untuk check up rutin gitu. Kalau kalian sudah kuliah, kamu lihat papa mamamu sudah mau 50 atau 50. Nah, seringlah cek dengan mereka. Atau pada waktu kamu sudah ada libur, sengaja pulang Tanjung Pinang atau Kijang atau Batam gitu ya. Ajaklah dia ke sama-sama check up lo, alasannya yuk saya juga mau check up lah gitu, itu aja. Nah kalau kalian sudah sukses, gantikan peran papa mamamu biar dia nggak usah pikir lagi gitu. Kan bagus kan, misalnya kalau ngomong, papa mama nggak usah bisnis lagi lah, apa adanya lah, jalan aja bisnisnya sekarang, karena saya sudah
sanggup, saya sudah bisa berpenghasilan 100 juta, 150 juta per bulan, 200 juta per bulan. Papa mama istirahatlah, nanti ABK-nya dikasih ini aja, apa namanya, kayak otomatis jalan bisnis gitu loh. Kamu setting lah bagaimana bisnis papamu bisa otomatis jalan. Kalau misalnya kamu lihat papa mamamu juga sudah punya uang, kamu juga punya uang, ya udah papa mama nggak perlu kerja keras lah. Papa mama di dunia ini sebentar lewat. Lebih baik berbuatlah kebajikan, mengumpulkan amal. Kalau udah bosan-bosan, nah papa mama jalan-jalan ke luar negeri aja. Kan enak kan kalau kamu bisa bertindak seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau bukti nih. Mengapa saya ngomong pada saat seperti ini, OH yang seperti ini, tolong ya, OH-nya berapa? Ini ya, betul kan? Nah, kita mau coba nih, mengapa OH yang sebanyak ini, kita katakan bahwa ini sudah, kan gitu, jelaslah ini. OH sebanyak ini. Kebetulan ini sama. Ya, sama. OH-nya ada 2. Oke, saya ngomong dulu. Oke. Ini adalah tingkat kelarutan OH yang paling maksimum. MgOH hanya boleh mengandung sebanyak ini untuk MgOH2. Sebanyak ini. Kalau OH sebanyak ini, apakah ini sudah mengendap? Gitu loh, kita tanya kan gitu. Udah tahu belum ini mengendap tidak ya? OH sebesar ini. Tadi berapa? Kalau kita hitung berapa OH-nya ya? Tadi. Ini berapa ya? Akar 1,8 berarti kalau saya hitung akar 1,8 berapa? Udah jadi nilai aja ya, udah jadi nilai. 1,34. 1,3 aja lah ya. Oke. Berarti 1,3 10 milimat molar. Nah, berarti banyaknya OH ini sebanyak gini. Atau 1,3 10 minus 5 mol per liter. Oke ya, sebanyak itu. OH-nya sebanyak itu. Kita cek. Kalau OH sebanyak gini, KSP-nya berapa? Nanti kan? Oke. Kalau dalam satu larutan OH-nya itu ada 1,3 10 minus 5. KSP-nya berapa? Untuk ini, gitu ya. OH-nya ada sebanyak gini. Tentu saya kali kan, berarti saya mau tahu KSP MnOH. Dengan ada yang OH-nya sekian banyak. Betul ya? Ini adalah Mn kali dengan OH yang 2. Ini ada kodratnya. Ya. Saya hitung Mn tadi 0,1 mol, sama-sama kan dia kan? Berarti 0,1 molar. Kali dengan berapa OH-nya tadi? Nah, kembalikan ini lagi lah ya. Berarti saya nggak usah akar ya berarti ya. Ya nggak? 1,8 10 min 10. Ini, tadi saya nggak usah cari ya. Gini aja kan yang masukin. Nah, dapatlah KSP yang KSP MnOH itu berapa? Bukan KSP ya. KQP larut. KQ lah kita ngomong KQ. Karena kalau KSP itu yang pas dia sebelum ini. Berapa besarnya KQ? Berapa kalau gitu itu? Berapa? Kalau gitu berapa sih? Kembali ke sana kan? 1,8 10 11. Ya? Nah, kelarutannya sudah ini, batas maksimumnya cuma sampai sini. Berarti ini lebih tinggi dari ini dong. Berarti ini sudah ada sekian mol yang tenggelam. Ngerti kan? Tenggelam. Kita sudah larut ininya sebanyak gini loh. Dan ini 0,13. Berarti otomatis ini pasti sudah tenggelam lah, karena ini lebih besar dari ini.
kandungan MnOH-nya, KQ-nya itu sudah melebihi KSP. Berarti ini udah tenggelam. Udah, berarti ini sudah ada yang ngendap. Karena OH-nya sama kan? Kayak kembali gitu, kayak kembali ke sini gitu. Atau misalnya nggak mau, kamu hitung. Kalau nggak mau pakai yang ini, kamu cari loh kelaratan Mn. Kamu cari kelaratan Mn, ngerti kan? Ya kan? Kalau ini, coba ikut ya. Coba saya tanya kalian, kelaratan Mn sini berapa? Kelaratan ini di dalam air berapa? Ngerti ya? Kelaratan dalam air. Saya tanya, kelarutan MnOH berapa? Artinya satuannya nanti adalah berapa kelarutan MnOH2? Oke, ini aja. Hitung kelaratannya lah. Jangan sampai ini pun tak bisa. Ini tadi tidak terekam yang ini saya. Oke, Bapak, terima kasih. Oke. Boleh, Pak. Oke. Coba. Boleh, Pak. Yuk, coba. Boleh, Pak. Yuk, coba. Karena tadi belum direkam, jadi saya jelaskan untuk yang direkaman ya. Masuk nih. Jadi kalau ada KSP dari MgOH2 seperti ini, misalnya saya tulis, saya melarutkan ambil MgOH sebanyak 0,5 mol. Saya larutkan dalam 1 liter air. Apakah semuanya itu bisa terlarut dalam air atau tidak? Nah, kita tahu kalau MgOH ini akan terurai menjadi Mg sama 2OH. Oke. Nah, kita ceklah. Kita masukin 0,5. Berarti ini 10 min 5, sorry ya. 10 min 5. Ya, berarti ini 10 min 5 juga. Ini 2 kali 10 min 5. Nah, KSP itu kan artinya ini yang dikalikan. Nah, ini saya kali. Hasilnya seperti ini. Nah, batasnya ini, berarti ini lebih rendah dari ini. Ini lebih tinggi, jadi dia nggak sanggup lagi untuk larut. Nah, berapa yang mengendap? Jadi yang kita masuk ini sudah terlalu banyak, ya. KRGOH-nya sudah berlebih dari yang batas ini. Jadi berapa banyak yang mengendap? Nanti inilah sekian mol dikurangi yang ini. Nah, dapatnya ini. Artinya saat saya masukkan MgOH dalam 1 liter air, yang saya masukkan 10 minus 5 mol, tidak semuanya akan terlarut, masih ada sisa. Ya, sisanya sebanyak ini, kurang saja. Oke, karena tadi tidak terekam.